arti hidupku, Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu, apa arti pelayananku, jikalau tanpa kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladanmu, mengasihi lidahku sepenuhnya. Ku tahu Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara Riset Renungan Sebelum Tidur. Topik kita malam hari ini adalah sate beracun. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita sate beracun sianida yang terjadi di daerah Bantul. Dan motif pengiriman sate beracun di Bantul ini ternyata dilatar belakangi karena sakit hati sebab tidak jadi dinikahi. Disebutkan di dalam berita, seorang yang bernama Nani Aprialiani Nurjaman, usia 25 tahun, perempuan pemberi takjil sate ayam beracun yang menewaskan, namanya disingkat N, usia 10 tahun, anak pengemudi ojek online di Kecamatan Sewon, Bantul, berhasil diamankan oleh polisi. Kepada polisi, perempuan ini mengaku nekat mengirim makanan beracun itu karena dilatar belakangi sakit hati. Motifnya adalah sakit hati karena ternyata target menikah dengan orang lain tidak dengan dirinya. Karena tidak jadi dinikahi, maka perempuan ini sakit hati dan dia merencanakan aksi pembunuhan dengan cara mengirim sate beracun. Menurut kesaksian polisi, pelaku sempat memiliki hubungan dengan target yang tinggal di daerah Kasihan, Bantul. Mereka pernah menjalin hubungan yang akrab, yang dekat, sebelum mereka
menikah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini sempat menggemparkan. Hanya karena sakit hati aja, nggak jadi dinikahi, kirim sate beracun. Naas, sate beracun yang dikirim tidak dimakan oleh target yang dituju. Tapi justru yang menjadi korban adalah orang Tuhan. Sate ayam tersebut dikirim Nani untuk Tommy melalui orderan offline tanpa aplikasi, yaitu lewat driver ojek online pada hari Minggu tanggal 25 April 2021. Nah, kepada driver ojol yang bernama Bandiman, usia 47 tahun, yang sedang mangkal di kawasan Stadion Mandala Krida, Nani meminta sate ayam dikirimkan ke target di daerah Kasihan, Bantul, dan disuruh bilang bahwa kiriman ini dari Hamid yang tinggal di Paku Alaman. Jadi dia pintar pakai nama orang lain. Lah, driver ojol Pak Bandiman ini lalu mengantarkan pesanan itu ke rumah Tommy. Sasaran target daripada gadis yang bernama Nani ini. Namun, pesanan itu ditolak oleh istri Tommy karena tidak kenal dengan si pengirim. Tommy yang sedang tidak ada di rumah saat itu, saat dihubungi oleh istrinya, dia juga mengaku dia tidak mengenal dengan si pengirim. Akhirnya, sate tersebut dibawa pulang oleh Bandiman untuk dimakan bersama dengan keluarganya. Namun nahas, anak Bandiman yang makan sate itu akhirnya tewas. Mengenaskan. Salah sasaran, dan driver ojol ini pun dia berpikir sudah terlanjur membawa pesanan, tetapi ternyata ditolak. Ya mungkin dia berpikir daripada dibuangan sayang, ya akhirnya dimakan. Ternyata sate yang dimakan itu mengandung racun sianida. Anaknya akhirnya kemudian meninggal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Di Injil Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih menjadi dingin, kasih menjadi tawar hanya karena sakit hati, tidak jadi dinikahi. Perempuan ini menyiapkan strategi untuk membunuh kekasihnya itu. Tetapi salah target akhirnya. Yang jadi korban justru orang lain, yaitu anak driver ojol yang mengantar pesanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering berpikir bahwa mengasihi itu adalah pilihan. Padahal, saudaraku, mengasihi itu adalah suatu perintah. Perintah yang Yesus sendiri katakan di Injil Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu,
demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tetapi justru ketika Yesus khotbah tentang akhir zaman di Matius pasal 24 ayat 12, dia mengatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Atau terjemahan lama memakai istilah kasih orang menjadi tawar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita, murid Kristus? Apakah kasih kita juga menjadi tawar atau dingin? Ataukah kita tetap berkobar-kobar? Kasih kita tetap menyala untuk tetap mengasihi sesama. Bahkan bukan sesama saja. Yesus memerintahkan supaya kita mengasihi musuh kita. Mengapa dia perintahkan untuk mengasihi musuh? Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Yesus katakan demikian. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ditulis di Lukas 6 ayat 32. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita mengasihi termasuk orang yang menyakiti kita, melukai hati kita, musuh kita, dan berbuat baik kepada mereka. Seperti ditulis di ayat yang ke-35. Orang yang sakit hati bisa berkembang menjadi balas dendam, bahkan sampai aksi pembunuhan. Tetapi orang yang mengasihi, dia akan memiliki hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni. Hati yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan kejahatan dengan kejahatan. Dan bukan hanya mengampuni, tetapi dia juga memberkati. Saudara, di tengah-tengah kasih yang makin dingin, ayo kita minta supaya gelora cinta yang dari Tuhan membara di hati kita. Agar hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hanya kasih Kristus yang tanpa pamrih. Kasih yang rela berkorban. Bunda Teresa pernah mengatakan, mengasihi hingga terluka. Oh, saudaraku, mungkin kita mudah mengucapkan kasih. Mudah juga mengatakan saya mengasihi. Tetapi apakah kita mengasihi hingga terluka? Artinya berkorban. Seperti yang dilakukan Yesus. Mati di atas kayu salib, dia rela berkorban. Agar kita manusia berdosa diampuni dan diselamatkan olehnya. Dia mengasihi hingga terluka, berdarah-darah. Mungkin kita tidak sampai seperti itu, saudaraku. Tetapi paling tidak malam hari ini, ayo kita belajar untuk mengasihi, menggelorakan cinta kasih di hati kita. Sekalipun untuk melakukannya, kita harus berkorban atau terluka. Dan yang disebut terluka itu berarti sakit. Kita mengasihi seseorang malah dibalas dengan kejahatan. Kita memberkati seseorang malah difitnah, direndahkan. Lalu kalau kita membiarkan hati ini sakit, timbul kepahitan. Wah, iblis bersorak, saudaraku. Dan akibatnya kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Yang ada adalah sakit hati, kepahitan, dendam, kesumat, kebencian. Di ambang batas tertentu, orang akan berani nekat melakukan aksi pembunuhan. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan di kisah yang kita dengar tadi. Ya,
Saudaraku, malam hari ini sebelum tidur, ayo kita berdoa. Terima kasih untuk renungan, baik kisah nyata yang kami baca, kami dengar, maupun renungan firman yang kami dengar malam ini. Kasih-Mu Tuhan kami perlukan malam ini. Ampuni kalau kami masih ada dendam, sakit hati, kebencian. Kami diingatkan bahwa mengasihi itu adalah hukumnya wajib, bukan pilihan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mengasihi sekalipun sakit, terluka. Kami mau belajar seperti Yesus, mengasihi dengan totalitas, mengasihi hingga terluka, bahkan mati di atas kayu salib. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami pun dapat berbagi kasih dengan sesama. Kami nikmati istirahat malam ini, dan kami menikmati kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara malam hari ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih, dan hidupmu akan diberkati. Engkau jadi berkat bagi orang lain, Tuhan disenangkan, dan engkau sendiri juga diberkati. Shalom, sampai ketemu pada kesempatan yang mendatang.